Ya penambalan gigi juga termasuk estetik karena dia direct veneer juga bisa. Terus membuat mahkota, perawatan penggunaan gigi palsu maupun mahkota gigi itu juga adalah salah satu bagian dari estetik. Terus kalau di bidang saya, misalnya untuk smile design, jadi kita memperbaiki senyum ya, itu sekaligus dengan memperbaiki gusinya. Jadi kalau kadang kan orang bikin gigi palsu ataupun implan atau ini, itu istilahnya tuh ada gusi, garis gusi waktu senyum itu tidak terlihat seperti sejajar, rapi. Nah itu namanya zenith. Nah itu diperbaiki zenithnya, jadi bentuk lengkung-lengkungnya itu. Jadi, nah berhubungan dengan kasus Mas tadi, loh dokter kalau kok bisa setelah dibersihkan tuh masih ada? Ya berarti Hai Sobat Kay, kalau berbicara soal penampilan yang menarik, ya, itu tentu akan sangat menunjang kepercayaan diri kita. Salah satu yang bisa dikaitkan dengan penampilan yang menarik adalah dari gigi nih Sobat Kay. Kalau kita punya gigi yang sehat, gigi yang bersih, apalagi sampai kinclong ya, siapa sih yang nggak mau ya kan? Makanya kita tuh selalu dianjurkan untuk menjaga kebersihan gigi dan rutin-rutinlah untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Selain itu, di zaman yang serba bisa ini, kita bahkan bisa mendapatkan perawatan estetik gigi Sobat Kay. Menarik sekali ya. Makanya sore hari ini di BTS Berbagi Tips Sehat, kita akan mengulas perawatan yang berkaitan dengan estetika gigi. Saya Iksan Anugrah, sudah kedatangan Dr. Gigi Yoktan Oviarsiki SPP Rio. Selamat sore Dr. Yoktan. ya selamat sore Mas. Akhirnya kita ketemu lagi dokter Iya, ya. nggak ketemu ya. 1 atau 2 bulan ya Iya, yang lalu ya. iya. Sempat kita bertemu Dokter Yoktan. Jadi Sobat Kay, Dokter Yoktan ini adalah dokter spesialis periodontik Siloam Hospitals Jember. Nah, kapan-kapan kira-kira mungkin kita bisa inilah ya Sobat Kay, mungkin yang pengen langsung visit ke Siloam Hospitals, pengen tahu kapan jadwalnya Dokter Yoktan, itu nanti akan dijelaskan oleh Marketing Communication Siloam Hospitals Jember yang sudah datang juga sore hari ini. Ada Mas Ikin. Selamat sore Mas Ikin. Oke, selamat sore Mas Iksan. Luar biasa, selalu semangat Mas Ikin Iya, ya. harus selalu semangat. Iya, dan selalu berseri-seri juga giginya ya dok ya. Rapi. Mungkin dapat perawatan dari Siloam. Luar biasa. Tentunya Sobat Kay, sore hari ini kita mengulas tentang perawatan yang berhubungan dengan estetika gigi. Ada banyak sekali akan kita sampaikan, jangan sampai Sobat Kay kelewatan. Untuk konten-konten sebelumnya, langsung aja cek di YouTube channel Kay Radio Jember maupun Siloam Hospitals Jember. Nah, Sobat Kay tentu mungkin ada yang sering bertanya-tanya ya, kapan sih sebaiknya kita harus selalu memeriksakan gigi ke dokter, seberapa penting? Ini kita langsung sampaikan aja ke Dokter Yoktan. Sepenting itu ya dok ya, kita itu dalam hal memeriksakan gigi secara rutin ya ke dokter. Betul, penting. Kenapa penting? Gigi dan mulut itu adalah pintu masuk. Jadi seberapa pentingkah kita jaga pintu kita? Ya penting banget, masuk pencuri gitu kan iya. ya. Jadi bakteri itu ada di mulut itu banyak banget ya. Jadi dia bisa berubah suasananya menjadi lebih asam, menjadi lebih basah, tergantung kita menjaganya seperti apa. Nanti efeknya juga panjang. Makanya kita perlu jaga gigi kita perlu periksakan gigi kita ke dokter gigi itu paling enggak 6 bulan sekali. Ya, teorinya bilang begitu, 6 bulan sekali. 6 sampai 8 bulan sekali bolehlah ke dokter gigi periksa, ngecek. Jadi apa ada lubang kah, apa ada karang gigi kah, atau ada masalah-masalah serius lainnya. 6 bulan sekali itu adalah waktu yang ideal ya, Ya, dok ya. betul. Kalau kurang dari itu mungkin karena kita orangnya insecure banget nih Wah. dok. Selain itu karena kita merasa kita udah terproteksi kok ya. Ya, betul. Itu gimana dok? Boleh nggak sih? Boleh. Sesering mungkin? Sebenarnya sih membersihkan, pergi ke dokter gigi untuk memeriksakan, lalu dilakukan perawatan standar pembersihan, misalnya scaling lah dan lain-lainnya, itu perlu banget sebenarnya, karena kan kalau kita nomor satu sih bukan ke arah estetiknya dulu ya, Iya. ke arah sehatnya dulu Sehatnya ya. dulu. Membersihkan gigi dengan sikat gigi apakah nggak cukup nggak gitu kan? Kan pertanyaan gitu. Kalau apa saya perlu ke dokter gigi lagi sementara saya setiap hari kan sikat gigi dokter? Iya, tapi
perlu diperhatikan bahwa di dalam mulut itu kembali lagi bakterinya banyak. Jadi lalu emang gigi dan mulut tidak kita pakai, kita diamkan saja. Diamkan aja berdebu, ya kan? Apalagi dipakai. Istilahnya kan gitu. Nah, kalau sudah dipakai artinya kan ganti oli aja setiap bulan kalau sudah sering kepake, ya kan, mobil. Nah, ini mulut sendiri gitu. Itu analoginya. Nah, itu dia Sobat K. Jadi tidak usah ini ya nunggu-nunggu kapan. Kalau mungkin Sobat K merasa, wah ini kayaknya masih belum waktunya, dirutinkan aja minimal adalah 6 bulan sekali. Iya. Jadi seperti apa ya dok ciri-ciri gigi yang terlihat sehat itu? Punya saya. Oh, oke. Mungkin boleh ya. Ini kan udah kelihatan tuh senyumnya dokter Yoktan ya. Oh, terlalu. Nah, ini intermezzo aja ya. Iya, Jadi iya. Gigi sehat itu ya paling tidak ya plaknya itu minimal ya. Karang gigi jelas sebaiknya itu tidak ada karena karang gigi itu banyak efeknya. Lubang jelas tidak ada ya. Lubang kalaupun ada pernah ditambal, sudah ditambal lah, bukan pernah ditambal, sudah ditambal. Terus gusi, jadi di dalam mulut kan ada banyak part-partnya, bukan hanya gigi tapi gusi. Gusinya juga tidak kemerahan. Oh dokter, saya kalau sikat gigi tuh bercak darah dikit. Oh jangan salah, itu juga harus dicek. Apakah ada masalah dari gusinya, penyebabnya dari mana, itu juga perlu diketahui. Jadi gusi yang sehat warnanya pasti agak pink, ya keping-pingan, ya pink koral istilahnya. Terus giginya lebih terlihat putih, terus tidak ada bad breath ya, tidak ada bau mulut ya, halitosis ya. Jadi kan kalau bersih ngomong sama orang kan enak, bau bawang nih, ya kan. Terus air ludahnya juga, konsistensi air ludahnya ya, tidak terlalu pekat. Nah, karena itu berhubungan dengan nutrisi dan lain-lain gitu. Kayak gitu. Oke, dengan gigi yang sehat otomatis mempengaruhi air ludah ya dok ya? Betul. Ada orang yang kadang tiba-tiba kayak sering banget harus ngeluarin air ludah, itu karena faktor giginya atau kenapa dok? Enggak, kalau air ludah ya, satu tuh lebih banyak ke faktor psikis ya. Produksi air ludah juga karena faktor usia. Orang yang saya temui nih, ya ini pendapat pribadi yang saya temui di lapangan di pasien-pasien yang usianya masuk pubertas ya di bawah 20 tahun itu biasanya konsistensi air ludahnya jumlah air ludahnya lebih banyak ketimbang yang semakin ke atas. Memang itu berhubungan juga dengan hormonal. Jadi pada wanita yang nanti memasuki masa menopause kecenderungannya akan lebih kering di air ludahnya juga gitu-gitu. Oke. Jadi kita langsung ke perawatan yang berhubungan dengan estetika gigi. Seperti apa nih dok sekarang trennya, pemahaman dan tindakan? Betul. Estetika itu menarik. Estetika itu menarik. Jadi estetika di kedokteran gigi itu bukan ilmu, tapi dia adalah peminatan dari interdisiplin. Jadi ada beberapa bidang. Saya mau jelasin sedikit itu tentang estetik sama kosmetik. Jadi ada perbedaan sih sebenarnya. Apa bedanya? Hasilnya kan sama-sama indah. Indah. Ya, estetik dan sama-sama kosmetik itu kan sama indah semuanya. Semua senang yang indah ya biasanya. Itu seneng banget. Apalagi mungkin mbak yang namanya indah itu memang indah ya. Seindah itu. Ya, jadi kosmetik sama estetik itu tentang berapa lama dia bertahan gitu. Kalau estetik itu lebih ke perawatan nanti yang jenjang bertahannya itu lebih lama atau mungkin akan merubah sampai jadi ya wis terpakai lama. Misalnya mohon maaf ada beberapa artis yang reparasi hidungnya ya kan diperbaiki menetap. Masa saya pakai hidung ini besok saya pakai lagi yang lain kan ya. Nah, itu estetik. Jadi estetik itu berarti dia akan dipakai dalam jangka waktu yang lama. Terus kalau kosmetik itu jangka waktunya lebih sebentar. Misalnya ada istri saya misalnya dia pakai bedak ini dipakai tadi pagi, terus pulang wis diganti warnanya atau pakai lipstik ini warnanya saya bosen, sebentar saya ganti pakai warna ini. Nah, itu kosmetik. Jadi ada beda antara kosmetik sama estetik. Nah, tren di lapangan tentang kosmetik dan estetik itu di kedokteran gigi itu berkembang ya. Berkembang banget. Jadi, tapi kedokteran gigi sebenarnya untuk estetik maupun kosmetiknya itu pada dasarnya itu lebih concern kepada memperbaiki senyum yang indah dan sehat. Oke. Gitu.
Tapi lebih prefer mana dok sebaiknya? Kita pilih yang estetik atau yang kosmetik nih? Prefer. Eh, kalau bicara prefer, kalau saya sih lebih baik ya estetik ya. Karena jangka waktunya lebih lama. Iya, betul. Kalau saya sih lebih baik estetik satu lama. Ya. Terus dua, kalau perawatan ya, perawatannya jadi lebih mudah menurut saya kalau ke estetik ketimbang kosmetik ya. Nah, terus karena kan lama, karena tadi ya, kenapa berhubungan dengan perawatan lebih baik ya kalau estetik kan saya tidak perlu harus saya bisa lakukan perawatan itu di rumah ketimbang saya harus datang lagi, perbaiki lagi ini kurang Iya, sini, kurang iya, sini. bolak-balik Ya kecuali ya. kalau punya dokter gigi sendiri Pribadi ya. gitu. Oke, tapi semuanya sama-sama memperindah Ya, tujuannya ya, tujuannya dok, ya? yang jelas pasti buat indah dan sehat itu Nah, aja. tapi yang utama memang kita itu harus menyehatkan gigi dulu ya dok Ya, ya. betul. Dengan menyehatkan gigi, setelah itu hasilnya yang sudah sehat diindahkan lagi ya, diperindah lagi, dipercantik lagi. Soalnya kan kadang gini ya Mas ya, udah tampilannya bagus, pas ngobrol sama orang hawanya nggak enak ya, bau mulutnya nggak enak, terus ternyata keluar dikit senyumnya, ternyata giginya agak gimana gitu ya. Nah itu yang bisa nanti ada solusinya Sobat K, tinggal langsung aja rutin terus melakukan pemeriksaan ke dokter gigi, kemudian supaya nanti semakin percaya diri lagi, Sobat K bisa melakukan estetika gigi. Iya. Nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan tentang perawatan yang berhubungan dengan estetika gigi, tetap di BTS Berbagi Tips Sehat. Terima kasih Sobat K masih menyimak BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Tentunya sore hari ini kita masih membahas tentang perawatan yang berhubungan dengan estetika gigi. Tadi sudah disampaikan ya, awali dulu dengan gigi yang bersih Sobat K. Gigi yang bersih, gigi yang sehat. Setelah itu kita bisa semakin memperindahnya lagi, tentunya akan menunjang percaya diri yang semakin maksimal. Betul ya Mas Ikin Iya, ya. benar Makanya Mas banget. Ikin selalu percaya diri soalnya selalu tersenyum dengan gigi yang terbuka ya Mas ya. Mas Ikin kalau kita ini mau main-main ke Siloam pengen tahu jadwalnya Dokter Yoktan kapan aja nih Mas? Oke, jadi buat Sobat K yang ingin memeriksakan kesehatan gigi ya, terutama ke Dokter Yoktan, itu Dokter Yoktan praktek di Siloam Hospital Jember di hari Senin sampai Jumat, itu di jam 8 sampai jam 11. Kemudian di hari Sabtunya di jam 16.00 sampai jam 18.00. Jadi harus melakukan perjanjian dulu gitu, reservasi dulu. Dan untuk reservasinya bisa melalui aplikasi My Siloam. Gitu. Saking banyaknya pasien ngantri ya dok ya Iya, sampai harus bener. reservasi ya. Reservasi dulu seperti Wah, itu. baik. Jadi hampir setiap hari sih prakteknya ya, Senin sampai Jumat. Iya, Senin sampai iya. Jumat itu jam 8 sampai jam 11, kemudian jam hari Sabtunya jam 16 sampai jam 18 itu. Nah, silakan Sobat K reservasi dulu. Aplikasi MySiloam ini bisa langsung di-download di Play Store maupun App Store-nya. Selain jadwalnya Dokter Yoktan, di situ ada fitur apa aja nih, Mas? Banyak sekali, jadi ada promo-promo yang lagi berlaku di Siloam Hospital Jember itu juga ada di aplikasi My Siloam itu. Jadi langsung aja download aplikasi My Siloam. Oke, terima kasih. Informasi sedikit ya, nanti akan dilanjutkan lagi informasi-informasi lainnya Sobat K. Kita kembali lagi dengan estetika gigi, perawatan yang berhubungan sama estetika gigi. Hari ini jadi saya pengen senyum lebih lebar sebenarnya. Tapi saya khawatir di belakang itu takutnya ada warna yang kurang bagus gitu loh. Karena saya dulu itu membersihkan gigi ya dok, tapi ada ini part gigi yang kayak terlihat masih, dia tuh nggak bisa langsung putih gitu dok. Iya, iya, iya. Nah itu mungkin karena kondisi giginya yang rusak atau seperti apa ya dok ya? Betul. Jadi scaling ya, itu adalah salah satu bagian dari perawatan estetik ya. Nah, estetik selain itu juga untuk memperbaiki, untuk menghilangkan faktor penyebab masalah pada gigi, bakteri dan lain-lain ya. Jadi saya tarik ke belakang dikit, itu ada beberapa perawatan yang berhubungan dengan estetik ya. Misal pembersihan karang gigi tadi, pemutihan gigi. Oke. Pemutihan gigi ada dengan cara kimia atau maupun dengan mekanis. Kimia namanya bleaching, mekanis dengan veneer.
Ya, jadi kimia itu kita kasih bahan, terus nanti disinar, di bleaching tadi, terus nanti setelah beberapa waktu selesai, terus nanti akan sesuai dengan grading warna yang mau kita mau. Terus kalau veneer ya udah diperbaiki, dikecilin sedikit ya, dikikir lah istilahnya, dipapas sedikit, terus nanti ditempel dengan lapisan baru. Terus ada lagi juga selain scaling, bleaching, veneer, implan ya. Implan itu ya restorasi satu gigi sekalian. Jadi satu badan gigi itu diperbaiki sekalian, tapi warna, bentuk dan teksturnya mirip dengan gigi. Bukan sama tapi mirip dengan gigi. Nah, terus ya penambalan gigi juga termasuk estetik karena dia direct veneer juga bisa. Terus membuat mahkota, perawatan penggunaan gigi palsu maupun mahkota gigi itu juga adalah salah satu bagian dari estetik. Terus kalau di bidang saya, misalnya untuk smile design, jadi kita memperbaiki senyum ya, itu sekaligus dengan memperbaiki gusinya. Jadi kalau kadang kan orang bikin gigi palsu ataupun implan atau ini, itu istilahnya tuh ada gusi, garis gusi, waktu senyum itu tidak terlihat seperti sejajar, rapi, nah itu namanya zenith. Nah itu diperbaiki zenithnya, jadi bentuk lengkung-lengkungnya itu. Gitu. Jadi, nah berhubungan dengan kasus Mas tadi, loh dokter kalau kok bisa setelah dibersihkan tuh masih ada, ya berarti ada spot-spot hitam, itu bisa saja calon lubang. Calon lubang. Atau gini, pembersihan karang gigi itu membersihkan ada beberapa bagian, plak, karang gigi itu sendiri dan stain. Stain itu penyebabnya dari rokok, vape, maupun kopi atau teh yang kita Minuman berkafein itu ya? Iya, betul. Oh iya, saya soalnya pecandu minuman berkafein. Nah, ini Bukan minuman yang lain. Itu yang mungkin bisa menyebabkan ya. Nah, kalau Tika sudah menguning gitu, perawatan apa dok atau estetik apa nih yang bisa kita dapatkan? kalau warna menguning ya, kita bisa lakukan dengan bleaching ya, atau kita lakukan dengan veneering ya. Bleaching tadi yang saya jelasin, secara kimia kita berikan bahan, lalu dilakukan penyinaran dalam beberapa menit, kemudian nanti selesai kita dapatkan sesuai grading yang kita mau, warnanya putih. Berapa lama bertahannya dokter? Tergantung makainya bagaimana. Jadi bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, bisa 1 tahun. Nah kalau orang itu memang dia peminum kopi, lalu dia juga misalnya rokok dan lain-lain, itu bisa mempercepat proses itu berubah kembali ke posisi awal. Terus ada pertanyaan kadang-kadang juga gini, dokter kalau saya bleaching apakah itu berbahaya buat gigi saya kan gitu ya, kan ini berhubungan dengan bleaching. Berbahaya tidaknya sebenarnya ada efek samping, ada kecil tapi karena kan perkembangan bahan semakin baik ya. Membleaching itu dalam tanda kutip ya, bukan merusak benar-benar, tapi dia menghaluskan atau menghilangkan sedikit bagian dari email untuk nanti diisi dengan bahan itu untuk ikatannya pada gigi. Nah, di bagian yang menghilangkan itu secara kimia itu bisa saja nanti bisa jadi tempat untuk bakteri timbul dan akhirnya lubang kayak gitu. Terus cara kedua untuk memutihkan dengan cara veneer. Veneer itu memberi lapisan di gigi ya, memberi lapisan pada bagian depannya gigi, bagian mahkota gigi, bagian luar yang terlihat. Itu dokternya akan lakukan pengikisan sedikit tapi nggak banyak, untuk nanti kemudian dikasih lapisan sesuai ini. Terus dokter, itu gigi saya jadi tongos dong kan ditebelin? Tidak. Jadi seberapa yang dihilangkan akan digantikan sesuai normalnya. Normal tebel email itu berapa, itu yang dikembalikan sesuai itu. Terus nanti sebelumnya gusinya itu dipangkas sedikit supaya sesuai dengan zenithnya tadi, bentuk lengkungnya gitu. Karena posisi veneer itu memang harus berada di bawah marginal sesuai dengan biological width namanya. Biological width itu kedalaman gusi yang benar gitu. Supaya nanti jangka panjang, dokter kok saya setelah veneer 10 tahun kemudian saya datang lagi nih ke dokter nih, ternyata ada lubang di batas antara veneer dengan gigi aslinya. Nah, karena itu jadi lubang. Nah, itu memang bisa saja karena berkembangnya bakteri di situ atau mungkin ada sedikit masalah pada prosedural waktu tindakan. Sehingga kita juga harus terus memperhatikan kebersihan ya dok. Betul, makanya selalu harus
kontrol ya. Iya. Nah, 6 bulan sekali datang ke dokter gigi untuk diperiksa. Oh ini dulu pernah di veneer, Iya. ini perlu ada perbaikan-perbaikan. Ya seperti itulah. Oke, berarti bleaching atau veneer, Veneer, itu pilihannya. ya, untuk memutihkan, Untuk benar. memutihkannya lagi. Iya. Tapi ada ininya nggak dok? Misalkan tadi kan sempat emailnya tuh kan Dikurangi ya. dikurangin ya. Itu berdampak nggak dok nanti? Kalau veneer jelas kan digantikan. Oh digantikan ya justru ya. Justru kan digantikan Dikurangin dulu, secara digantikan. mekanis langsung. Jadi pasti ada lapisan yang kita taruh. Sementara kalau bleaching itu secara bahannya itu sendiri sekarang sudah mulai berkembang dengan bahan yang langsung lakukan bonding untuk beri lapisan baru pada lapisan gigi yang dikurangi secara kimia tadi. Jadi menurut saya sih signifikankah dokter? Tidak selama setelah lakukan bleaching kita jangan menghilang. 6 bulan kemudian ya kembali karena kan memang merawat. Kan istilahnya kan merawat. Nah, bukan sekedar ya Magic udah ya. selesai gitu. Oke, hore selesai. Nah, tapi kan kita rawat gitu. Oke, baik. Scaling, bleaching, veneer. Tadi scaling lebih ke apa tadi dok? Pembersihan karang gigi. Pembersihan karang gigi, Iya, sorry. betul. Itu nama lain dari pembersihan karang Scaling, gigi ya. Mungkin karang kita sekarang selama ini lebih akrab udah bersihkan gigi. Iya, Gitu aja spa, ya. dental spa, Oh iya, istilah dental orang spa. dental spa, ya. Oke. Iya. Ada juga implan ini dok. Kalau Iya. dari implan ini manfaatnya apa dok? Implan itu adalah restorasi gigi atau menggantikan gigi yang rusak. Jadi kecenderungan untuk orang-orang tertentu yang mengalami kehilangan gigi, edentulus namanya, atau dia mengalami gigi yang goyang, ya, yang statusnya hopeless, yang sudah tidak bisa diselamatkan, terpaksa gigi tersebut kita buang, baik itu sisa akar dan lain-lain. Nah, ketika dibuang kan kosong nih ompong. Iya. Nah, apalagi itu gigi depan. Saya perlu ganti yang sama persis dokter. Nah, pilihannya bisa dengan implan itu sendiri atau dengan crown. Kalau itu adalah kita mau ceket. Jadi saya tidak mau yang lepas pasang, saya nggak mau ribet dokter. Oke, kita bikinkan crown. Crown itu gigi sebelah dan sebelahnya kita perlu kecilkan. Jadi di-bridge-kan. Crownnya itu di-bridge-kan ke gigi sebelah-sebelahnya. Kalau itu hanya 1-2 gigi yang hilang. Tapi kalau banyak, rata-rata akan kita arahkan ke implan. Implan itu adalah restorasi yang dari akar sampai mahkota itu menyerupai gigi. Jadi fixture itu apa namanya, semacam plat titanium ya yang ditanam ke dalam tulang. Jadi ada proses implan kecil ya di situ, terus dimasukin ke dalam tulang. Kemudian ini kita bicara yang normalnya dulu ya. Selama 3 bulan dibiarkan proses penulangan, artinya si implan tersebut, fixture tadi itu menyatu dengan tulang kita, baru kita pasangin mahkotanya yang sama persis dengan warna yang kita mau. Gitu, itu implan. Dari semua restorasi untuk gigi palsu, kasarnya gitu ya, gigi palsu, implan itu dikatakan yang terbaik karena dari anatomi dia menggantikan akar sampai mahkota. Nah, tapi tetap kembali lagi implan butuh perawatan teratur. Gigi aja bisa jadi karang gigi, apalagi implan. Implan pun juga nanti bisa jadi karang gigi yang bikin dia lama-lama lepas tiba-tiba. Nah, terus pemasangan implan pun juga harus dengan pemeriksaan lab dan lain-lain karena kita perlu tahu pasien punya riwayat penyakit, misalnya ada diabetes kah, ada penyakit jantung dan penyakit darah, itu juga harus dengan pemeriksaan khusus lagi gitu sama dokternya. Jadi tidak serta-merta ya dok ya bisa langsung dilakukan ya. implan. Betul. Mungkin lebih banyak ke orang-orang tua ya dok ya yang sudah kehilangan gigi ya. Implan sih tidak, Indonesia sekarang orang muda malah lebih aware, lebih yang saya temukan di praktek itu mereka orang-orang muda sudah mulai bertanya, dokter gigi saya tuh itu rusak, bisa nggak dipertahankan? Rasanya sih saya bilang ini persentasenya sekian bisa dipertahankan dan tidak bisa dipertahankan. Oke dokter, saya berharap itu dibuang aja dokter untuk digantikan. Apa pilihannya? Implan bisakah? Nah, akan artinya kan karena kita punya media informasi sudah semakin baik, orang jadi lebih aware bahwa implan bisa dijadikan itu untuk usia muda juga.
Jadi tidak hanya untuk usia tua. Yang Justru giginya udah implan ompong. kan harapannya gigi itu bertahan lama. Iya. Nah, implan kalau dirawat, dilakukan perawatan rutin, maka dia akan sangat lama bertahan. Sangat lama bertahan. Ini juga sih pengaruh gaya hidup kita ya Mas ya. Iya, benar Pak. Gaya hidup kita yang akhirnya membuat sekarang anak-anak muda pun akhirnya giginya sudah tidak sebagus mungkin orang-orang zaman dulu ya, Iya, Dok ya. betul, betul. Yang mereka masih muda-muda giginya udah masih bagus, sudah meski masa tua itu baru. Nah, kalau dulu itu kan kita melihat orang mengganti gigi ya, Dok ya, itu kan warnanya emas-emas Emas-emas, gitu ya. ya. Kalau sekarang gimana, Dok? Nah, makanya estetik jadi tren. Nah, tren sekarang itu orang lebih seneng ke bentuk alaminya kayak gimana? Bisa Naturalnya. ya. Tadi saya sempat dari teman-teman kru ada yang tanya, yang naturalnya kayak gimana Iya. tuh? Nah, memang benar karena keinginan kita itu kembali ke posisi yang benarnya seperti apa. Oke. Nah, jadi memang sekarang itu kalau kita bilang tren dulu trennya diwarnai warnanya lebih ke emasaan, Perak, kayak gitu ya. kayak penyanyi rap gitu ya. Ya kan? Tapi sekarang itu lebih ke warna yang sesuai normal, misalnya putih. Ada yang juga tidak mau itu terlalu putih, dokter. Ya karena kebutuhan putih dan terlalu putihnya itu sesuai dengan pekerjaan. Misalnya orang itu kerja di depan kamera kayak Mas gitu-gitu ya. Itu perlu supaya ada pewarnaan, ya waktu senyum kelihatan indah, ya oke lah. Tapi kalau tidak pun juga tidak ini. Yang penting kembali tadi kaidahnya sehat dan indah. Sehat dan indah. Artinya kan kembali natural. Oke. Yang baiknya seperti apa? Bisa disesuaikan lah, takutnya kan kayak saya nih kulitnya gelap nih ya. Warnanya. Nah ini penting. Saya mau tambahin bahwa jangan sampai ini menghindari insecure Iya, anak-anak insecure, sekarang oke. ya. Anak-anak sekarang kan kurang tinggi, kurang putih, kurang. Nah, percayalah bahwa Tuhan itu adalah Dia yang baik, Bapa yang baik, Dia Tuhan yang baik. Dia nyiptain itu semua tuh sempurna buat kita. Jadi kalau kita memang punya gigi itu warnanya itu bukan kelihatan putih banget, karena memang naturalnya seperti itu. Yeah. Jadi gigi kita itu ada lapisan-lapisannya, dalamnya dentin itu warnanya lebih kuning keabu-abuan. Nah kalau lapisan email kita itu tebel, nah email itu warnanya seperti bening seperti ini. Semakin tebal kan berarti pembiasan cahayanya akan semakin lebih ini. Jadi kelihatan dalamnya kan nggak terlalu ini, jadi lebih kelihatan kinclong dan warna putih. Iya. Nah, tapi kalau semakin tipis, berarti dia akan lebih ke kuning keabuan. Nah kalau itu juga berhubungan dengan kontras backgroundnya. Backgroundnya tuh maksudnya kulit dan kornea mata. Kornea mata. Nah, jadi kalau waktu kita lakukan perbaikan veneer maupun itu pertimbangan kita. Kalau dia wanita sering pakai lipstik apa, warna kulitnya apa, terus kornea matanya seperti apa, warna rambutnya, gitu juga kita harus perhatiin. Iya. Oke, biar tetaplah sesuai ya dok Iya. ya, sesuai dengan yang aslinya udah ciptaan Benar. dari Tuhan seperti Benar. apa. Iya. Ada satu lagi tadi mahkota gigi nih dok. Yap. Nah ini seperti apa dok? Nah, mahkota gigi itu adalah proses dengan cara mengikis, tapi dia lebih banyak dari veneer. Kalau veneer hanya satu bagian gigi, satu sisi gigi. Kalau crown atau mahkota itu mengikis hampir seluruh sisi gigi atau seluruh bagian gigi. Kemudian, tapi tidak sampai habis, sesuai ukuran kaidah yang benar, baru dikasih istilah orang Jawa selobongan ya, dibungkus gitu ya, nah, dibungkus dengan mahkota tadi. Terus ingat bahwa mahkota tadi itu harus berada di bawah marginal gingiva atau gusi supaya ada perlindungan. Nah, kalau semakin bertambah usia, kelemahan dari mahkota itu gusi akan kalau gigi atas kan gusi naik gitu karena tulang kita mengalami pengeroposan kecil-kecil ya, aging tadi, maka akan terlihat tuh antara batas gusi dengan antara mahkota sama giginya, sama akar giginya. Nah, itu bisa jadi kalau tidak dirawat, jadi tempat untuk bakteri tinggal dan akhirnya lubang. Itu kelemahan dari mahkota. Oke. Nah, tapi dia benar-benar memperbaiki estetiknya gigi selama mungkin. Ada pasien saya yang pernah datang ke saya setelah 30 tahun baru bermasalah, crownnya pada tepi.
Saya tanya itu berapa tahun? Sudah 30 tahun. Oh. Nah, jadi kan selama 30 tahun bisa makan enak, senyum enak, ya kan? Gitu. Oke. Kalau mahkota. Pilih yang mana, Mas? Bagaimana ya saya? Ada bleaching, veneer, Veneer, iya. implan, atau mungkin mau mahkota. Iya. Nantilah konsultasi Iya, langsung konsultasi ya. dulu Mungkin ke seperti itu, dokternya. ada baiknya kita konsultasi dulu memang ya, Betul, Dok ya. Iya. betul. Mana yang cocok ya Cocok, dengan ya. kita. Betul. Jangan asal mungkin ini kayaknya artis ini trennya lagi suka yang kayak gini. Betul. Akhirnya kita ikut, padahal ternyata itu nggak sesuai Iya, mungkin ya, iya, nggak iya. sesuai, atau ternyata kita memiliki penyakit bawaan yang tidak bisa. Penyakitnya seperti apa, Dok? Tadi biasanya yang mungkin Kalau implan biasanya pemeriksaan yang berhubungan dengan diabetes. Misalnya dia punya diabetes, karena kan implan itu prosesnya ada bedah sedikit, ada bedah lah. Kalau usah bilang sedikit atau banyak, tapi memang ada bedah. Nah, kalau bedah berarti mengeluarkan darah. Nah, pada orang-orang dengan diabetes kan proses penyembuhan lukanya agak lebih lambat ya. Nah, itu perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Apakah diabetesnya harus dibenerin dulu, terus dalam kondisi terkontrol baru kita lakukan pemasangan implan. Nah, yang itu. Terus yang kedua, punya penyakit jantung atau penyakit bawaan jantung. Itu juga berhubungan karena bedah tadi. Terus berhubungan dengan penyakit darah. Si pasien penyakit darah itu juga berhubungan dengan proses penyembuhan pada saat bedah. Oke. Seperti itu. Menarik sekali ya Sobat. Kayak gimana? Sudah terinspirasi ya untuk melakukan estetika gigi. Mudah-mudahan kita juga nyusul yang di sini ya, semuanya ya. Rame-rame datang ke Dokter Yoktan nanti. Baik, masih ada lagi Sobat Kay mengenai perawatan yang berhubungan dengan estetika gigi, tapi saat lagi akan kita lanjutkan bahasannya. Kembali lagi di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sobat Kay bisa terus mengikuti program-program atau mungkin konten-konten dari BTS ini melalui YouTube channel Kay Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Ada salah satu layanan unggulan di Siloam Hospitals yaitu radiologi ya Mas? Iya, benar banget. Kalau tadi Dr. Yoktan menyebutkan terkait dengan pemeriksaan gigi ya, jadi fasilitas di Siloam Hospital Jember sendiri itu sudah sangat lengkap. Tentunya karena salah satu pendukungnya yaitu di layanan radiologi kita. Jadi di layanan radiologi di Siloam Hospital Jember ini juga menjadi salah satu keunggulan kita karena di radiologi kita sudah mempunyai beberapa alat yang canggih pastinya gitu Mas Iksan. Salah satunya ada CT scan, kemudian ada MRI dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau di Siloam Hospital Jember untuk CT scan-nya itu kita 64 slice gitu. Jadi lumayan banyak ya, sudah lumayan banyak. Jadi kalau biasanya kalau ini selalu saya sampaikan ya, kalau kita istilahkan dengan kue, ketika kue itu dimasukkan ada tusuk gigi atau jarum, ketika kue tersebut dipotong sebanyak 64, maka semakin kemungkinan untuk ditemukan penyakitnya itu kan semakin mudah gitu ya. Nah, itu CT scan-nya di Siloam Jember 64 slice. Nah, kemudian kita juga ada alat fasilitas yang sangat canggih yang namanya MRI, itu sebesar 1,5 Tesla. Dan MRI 1,5 Tesla ini hanya dimiliki oleh Siloam Hospital Jember searea Tapal Kuda. Makanya itu biasanya rumah sakit di area Tapal Kuda biasanya merujukkan pasiennya ke Siloam Hospital Jember itu. Karena pemeriksaan gigi itu juga bisa membutuhkan MRI maupun CT scan seperti itu ya, Dok ya. Betul. Oke, nah itu dia ya. Dari sinilah akhirnya kita balik lagi nih ke perawatan. Ya. Perawatan Betul, gigi. Perawatan gigi, perawatan yang berhubungan dengan estetika gigi nih Sobat Kay. Ada ini ya Dok ya yang biasanya sering muncul di masyarakat itu tuh istilah-istilah diamond itu loh Dok. Itu gimana sih sebenarnya? Iya. Jadi estetik. Diamond itu kan diamond. estetik. Jadi kelihatan supaya senyumnya mengkilat ya, ada yang kinclong gitu ya. Jadi diamond itu ya ada yang menyebutkan oke lah nggak apa-apa dikasih diamond, tapi prosesnya itu sampai ada diamond di gigi itu dengan proses yang sedikit merusak gigi. Jadi prosesnya itu perlu ada bahan yang dikasih, bahan itu asam,
jelas asam itu akan merusak bagian dari email, terus baru dikasih bahan diamond. Jadi menurut saya ini pendapat pribadi ya, juga ada beberapa artikel, tapi literatur sih tidak terlalu membahas karena itu bukan perawatan yang esensial ya. Jadi menurut saya secara pribadi memberikan diamond pada gigi itu bukan hal yang baik sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita berikan diamond, kita berikan benda asing ke mulut, pada dasarnya akan memberikan efek jadi lebih tempat, jadi tempat untuk bakteri itu tinggal di situ. Nah, sehingga kalau sudah bakterinya tinggal di situ, susah dibersihkan, lama-lama akhirnya daerah tempat diamond itu jadi lubang. Selain itu juga proses pemasangan diamond itu sendiri itu adalah proses yang merusak gigi. Jadi menurut saya hakikatnya lebih baik kita kembali kepada gigi yang natural, yang sehat, indah, yang secara natural terlihat bagus daripada kita memasang benda-benda asing tapi ujungnya itu tidak memberikan efek yang baik buat gigi kita. Siap. Gitu. Ada satu lagi nih dok, saya pernah baca semalam sih ya, itu mengenai ortodonsia. Ya. Ini masuk juga ya dalam estetika gigi? Iya betul, saya lupa satu itu. Jadi selain estetik tadi, estetik itu juga ada satu itu dengan cara merapikan susunan gigi. Merapikan susunan gigi itu berhubungan dengan salah satu bidang kompetensi di dalam kedokteran gigi namanya ortodontik atau ortodonsia. Ortodonsia itu sendiri itu ada dokter gigi spesialis ortodonsia dengan melakukan pemasangan bracket atau braces. Terus jadi merapikan gigi itu saya jelasin secara umum, nanti kalau misalnya lebih ke kompetensinya akan dijelasin sama dokter gigi spesialis ortodonsi. Tapi kalau bidang yang berhubungan dengan bidang saya akan jelaskan. Cuman kalau secara umum merapikan gigi itu bisa dengan 3 cara. Secara umum ya, orang kenal dengan braces yang kelihatan bracket, behel ya. Nah, tapi behel itu dipasang oleh dokter gigi dengan kaidah yang cukup banyak. Ada perhitungan-perhitungan. Jadi sebelum kita lakukan pemasangan bracket, kita ukur dulu, kita hitung dulu kecukupan tempatnya, bagaimana ruangnya, gitu-gitu. Nah, itu dengan pemasangan bracket. Bracket itu sendiri ada yang menggunakan warna pink-pink, warna karet ya, dikasih karet, motif-motif. Nah, itu biasanya jadi tren. Kebanyakan sekarang di akhir-akhir ini di Asia Tenggara itu lebih ke Thailand. Orang-orang Thailand senang banget pakai braces atau bracket supaya warnanya jadi lebih ada yang pink, ada yang ungu dan lain-lain. Warna. Gitu. Jadi ya hidup jadi lebih warna. Oke, jadi dengan pemasangan bracket itu seyogianya merubah posisi gigi. Nah, selain cara dengan bracket, ada dengan cara bracket diamond. Bracket diamond itu bracket tanpa kawat. Tanpa karet. Maaf, bukan tanpa kawat tapi tanpa karet. Nah, pemasangan braces bracket tanpa karet itu secara istilahnya itu self ligating. Jadi dia secara dengan sendirinya akan bergerak tanpa dibantu aktivasi pakai karet. Nah, itu cuman di masyarakat kadang dokter saya mau pasang bracket yang diamond, dia namanya damon ya. Jadi damon biasanya disebut damon. Nah, itu bracket yang self ligating sebenarnya. Cara ketiga itu ada sekarang yang dokter saya nggak mau pakai bracket, nggak kelihatan, tapi saya mau rapi gigi saya. Itu ada istilahnya sekarang aligner namanya. Aligner itu yang bentuknya tuh warna clear, warna bening, yang kayak dipakai petinju gitu-gitu ya. Tapi tipis. Prosesnya itu dilakukan pemeriksaan dan lain-lainnya, kemudian nanti dikasih satu set peralatan aligner itu yang akan dipakai pasien di rumah. Setiap berapa bulan akan diganti sesuai dengan ukuran. Nah, ingat bahwa setiap masing-masingnya itu punya indikasi medis yang berbeda. Jadi nggak semua harus pakai aligner, nggak semua harus pakai damon, nggak semua harus pakai bracket yang biasa, gitu. Jadi ortodontik itu juga salah satu bagian dari estetika gigi, proses perawatan untuk merapikan gigi itu sendiri. Baik, itu biasanya ini dok, setelah pasien mendapatkan perawatan-perawatan kayak gitu, mereka harus melakukan apa? Mungkin nggak boleh makan dulu. Gitu. Kalau setahu saya, untuk kalau kami
untuk sebelum dan sesudah. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah perawatan ortodontik. Kalau ortodontik biasa merefer pasien ke kami di bagian perio, sebelum dia lakukan pemasangan bracket, dia harus melihat kondisi tulang. Karena gigi gigi waktu kita rapikan berarti kita harus gerakin posisinya. Nah, posisi gigi itu digerakin berarti ada bagian tulang yang akan dihilangkan dalam tanda kutip ya. Nah, di resort namanya. Terus setelah dihilangkan ada bagian tulang yang kosong. Itu harus terbentuk kembali dan proses pembentukan tulang paling cepat kan 3 bulan. Nah, menunggu proses itu sambil jalan akan digerakin lagi yang lain. Nah, sebelum dokter spesialis orto atau dokter giginya yang akan mengerjakan orto itu lakukan ini, biasanya melakukan pemasangan bracket atau ortodontik, mereka akan refer ke kami untuk cek tulangnya itu mumpuni nggak kondisi tulangnya, kondisi jaringan periodontalnya sendiri atau pegangan giginya itu sendiri mumpuni nggak untuk dilakukan peregangan maupun penarikan. Karena proses bracket itu jangan sembarangan, karena yang kita lihat di masyarakat oleh saya sebut oknum ya, itu seringkali setelah dipasangin bracket oleh oknum tersebut, terus sudah gerak, sudah jadi, tapi giginya tahu-tahu goyang. Dan yang sering ke kami adalah kondisi yang akibat dari itu, gitu. Akhirnya sudah goyang, baru datang ke kita. Ya memang kita akan perbaiki, tapi proses perbaikannya tidak akan cepat, pasti lama. Ada pun juga yang tidak akan balik seperti semula. Ya kan kalau sudah dengan tulang itu nggak bisa main-main dia nggak balik semula, bisa saja agak bengkok dikit gitu-gitu ya. Jadi ya kalau masih muda oke, tapi kalau sudah usia ya repot juga gitu. Jadi bracket ataupun ortodontik, pesan saya sebagai edukasi jangan dikerjakan oleh oknum atau orang yang tidak berkompeten di bidang itu. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter, lalu dokter akan lakukan perhitungan, penyelarasan, lalu akan menyampaikan ke pasiennya. Itu lebih baik. Wah, dari dalam perawatan ini bisa kolaborasi ya dok ya? Yap. Dokter seperti dokter Yoktan, spesialis Periodonsia periodonsia dengan ortodonsia. ortodonsia ini. Oh, saya kira jadi satu ya dok, enggak ya? Enggak. Jadi di pemasangan bracket itu juga ada beberapa bidang, ada beberapa bagian yang nanti dikerjakan oleh dokter spesialis perionya. Misalnya butuh penggerakan dengan memasang mini implan dan lain-lain, itu biasanya nanti akan dokter orto akan mengirim ke kami untuk dilakukan itu. Atau ada perawatan-perawatan yang berhubungan dengan gusi dan tulang sambil berjalan, itu pun juga nanti di-refer ke kami. Perawatan gusi termasuk apa? Zenit tadi Zenit, ya dok ya, ya? betul, gingival zenit. Zenit ya, itu apa kayak dipotong gitu ya dok ya? Iya, ada betul, ada koreksi dengan jangan salah. Sekarang ya, zenit untuk ngatur zenit kita bisa menggunakan laser kok. Ada itu. Kita di Siloam juga sudah bisa kok. Oh gitu. Jadi tanpa harus operasi yang bagaimana, tapi dengan laser minimal invasif. Maksudnya minimal invasif itu lukanya jadi kecil, perdarahannya jadi minimal dan sembuhnya jadi lebih cepat. Itu di kedokteran gigi periodonsia. Oke, melakukan ini ya tadi zenit itu ya. Betul. Itu ini ya termasuk mungkin nyambung juga dengan pembahasan kita yang dulu ya dok ya. Betul. Dulu kita sempat membahas gummy smile Gummy itu ya smile, dok ya. itu. Nah itu bisa melakukan zenit itu tadi ya dok ya. Gummy smile kan salah satu perawatan estetik juga sebenarnya. Iya, betul sekali. Itu dasarnya waktu itu ya. Dan sekarang kita membahasnya jauh lebih spesifik lagi. Iya, betul. Itu. Nanti dok ya setelah kita melakukan perawatan tadi, estetika tadi, nanti untuk perawatannya itu cukup dengan sikat gigi aja 2 kali sehari atau mungkin nanti biasanya ada formula-formula tambahan ini yang harus kita lakukan. Ya, penting buat masyarakat ya bahwa sikat gigi 2 kali sehari itu adalah dasar membersihkan gigi atau merawat gigi di rumah. Itu harus banget masyarakat, jangan sampai kita semua jangan sampai ya lalai karena itu perawatan yang standar. Kita mau ke dokter gigi 6 bulan sekali, sebulan sekali sekalipun kalau kita nggak bersihin itu ya itu. Terus yang kedua menggunakan sikat yang tepat ya. Kalau kita orang Asia kebanyakan memiliki gusi yang tidak tebal. Kalau
golongan-golongan orang Eropa, orang-orang yang dari Afrika gitu-gitu punya gusi yang tebal. Kita orang Asia itu gusinya tipis, sehingga kecenderungan lebih baik kita menggunakan sikat gigi yang ukurannya, bukan ukuran sih, bahasanya itu konsistensi bulu sikatnya itu yang soft atau extra soft atau super soft atau apalah istilahnya itu yang sangat soft, gitu. Kenapa? Supaya mengurangi perdarahan pada gusi. Dua, juga bisa nyampe ke sela-sela. Jangan salah, dulu anggapan kita makin keras menyikat makin bersih, bulu sikat makin kenceng makin oke. Nggak gitu. Itu merusak sebenarnya. Ya, jadi menggunakan sikat gigi yang bulu sikatnya itu soft atau extra soft itu adalah cara yang terbaik supaya lebih efektif. Terus ukuran besarnya sikat giginya juga harus diperhatikan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu panjang ya. Dokter sekali slep 2-3 pulau terlampaui. Tidak gitu. Sikat gigi jangan buru-buru. Itu ada 32 gigi di dalam mulut ya kalau lengkap kan. Nah, dibersihkannya dengan baik lah, dengan gentle istilahnya. Tekanan yang jangan terlalu besar karena tekanan yang terlalu gede juga akan mempengaruhi pengikisan pada lapisan gigi. Jadi gigi itu bisa jadi sensitif ujungnya, gitu. Nah, kalau menggunakan sikat gigi dengan cara yang tepat, itu lebih baik. Jadi makanya sikat giginya dipilihlah dengan ukuran yang tepat, yang sesuai dengan ukuran mulut kita. Kalau memang punya rahangnya kecil ya jangan dipaksa dengan yang terlalu gede, gitu-gitu. Terus pasta gigi, pasta gigi. Menurut saya, entahlah mungkin setiap merek punya kelebihan-kelebihan masing-masing. Tapi jumlah fluoride pun juga tidak serta-merta yang tertinggi adalah yang terbaik, tidak. Jadi fluoride pun juga ada batasannya. Kita batas penggunaan fluoride setiap hari dalam tubuh kita tuh ada batasnya juga. Sama kayak makan nasi, berapa banyak juga ada batasnya. Kayak gitu juga. Jadi tidak semua yang terbaik adalah yang fluoride. Nah, tidak semua seperti itu. Ya, jadi tidak gitu juga. Jadi kalau menurut saya, kalau menggunakan, kan sekarang juga artikel-artikel banyak ya muncul di lapangan ya, artikel-artikel tuh pasta giginya yang dot itu garis di belakang pasta gigi ya, di atas pasta gigi warna biru, hitam, merah, hijau ya. Kalau menurut saya sih itu sebagai penanda. Memang karena dulu kita tidak sadar bahwa itu penting. Sebenarnya itu penting buat kita. Jadi kalau mau mencari pasta gigi, menurut saya terlepas dari setiap merek, pilihlah yang warnanya itu hijau atau biru. Itu menurut saya. Kenapa? Karena konsistensinya. Kandungan yang di dalamnya itu lebih banyak ke kandungan-kandungan yang berhubungan dengan herbal lebih banyak itu pada yang hijau atau yang biru. Kalau yang hitam memang bisa digunakan tapi tidak untuk setiap hari dipakai. Bisa untuk sesekali. Gitu. Terus berhubungan dengan pembersihan tadi pasta gigi dipakai yang seperti itu, lalu obat kumur. Nah, kan orang sering juga dokter kan tadi dokter bilang mau bersih sehat, obat kumur bisa nggak dipakai ya kan? Obat kumur boleh dipakai tapi nggak usah setiap hari. Kenapa obat kumur nggak usah setiap hari? Kan di dalam pasta gigi sendiri sudah mengandung bahan untuk perlindungan. Lalu kita kasih bahan perlindungan lain yang dikhawatirkan adalah efeknya pada air ludah. Tadi kan ada pertanyaan. Air ludah kita jadi lebih kering, suasana mulut akan berubah. Jadi akan mudah lubang atau mudah karang gigi. Jadi penggunaan obat kumur tidak untuk setiap hari. Seminggu 3-4 kali sudah cukup kok untuk melindungi. Selain itu juga untuk membantu untuk membersihkan dan buat bau mulut jadi lebih baik. Itu sih perawatannya yang bisa dilakukan ya. Di rumah. Setelah kita melakukan estetika gigi ya, tentu kita juga harus merawatnya nih Sobat K supaya nanti tidak percuma ya dok ya. Dan hasil yang didapatkan juga sesuai tentunya dengan keinginan kita. Karena kan sesuatu yang sudah diperindah kalau dibiarkan ya sama aja ya. Taman yang udah dipercantik masih nggak dirawat ya bunganya tetap aja nanti bakal rusak. Maka kembali ke diri kita lagi nih Sobat K. Nah itu untuk pembahasan kita Sobat K, masih ada satu segmen lagi membahas tentang mitos dan fakta setelah yang berikut ini.
Sudah masuk di segmen yang terakhir Sobat K, kita masih mengulas tentang bagaimana perawatan ya yang berhubungan dengan estetika gigi. Sore hari ini masih bersama Dr. Gigi Yoktan Ovier Siki, SP Perio, dokter spesialis periodontik Siloam Hospitals Jember, dan Mas Muhammad Nurul Muflikin, Marketing Communication Siloam Hospitals Jember. Ada beberapa pernyataan Sobat K ya dan dokter ini Yoktan ini yang biasanya tersebar di masyarakat dokter. Nanti bisa dijawab mitos atau fakta dan ada penjelasannya juga boleh. Yang pertama, gigi yang telah ditambal tidak menjamin terbebas dari karies. Iya, fakta itu. Fakta. Kenapa? Karena jadi karies itu kan faktornya ada 4 ya secara umum. Saya tidak perlu kasih jelasin, tapi itu berhubungan dengan merawat. Jadi kalau setelah tambal gigi tidak dirawat, ya udah bisa lubang lagi di sisi yang berbeda dari sisi tambalan itu sendiri atau di tepinya tambalan. Gitu. Masih tetap bisa kalau memang kita tidak rawat ya dok ya. Benar tuh. Kan percuma udah keluar duit Iya, terus dibiarin gitu aja. Yang berikutnya, setelah pemakaian kawat gigi, pasien perlu menggunakan retainer selama 2 tahun. Ini mitos atau fakta, dokter? Penggunaan retainer selama 2 tahun, menurut saya sih itu fakta. Ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau ada beberapa dokter yang, penggunaan retainer bisa seterusnya. Ada beberapa dokter yang beranggapan bisa 1 tahun saja, 6 bulan saja. Tapi menurut saya semakin lama penggunaan retainer itu semakin baik. Kenapa? Karena proses menggerakkan gigi dengan perawatan ortodontik itu menggerakkan gigi di dalam tulang. Karena setelah perawatan ortodontik itu penggunaan retainer itu tujuannya diharapkan tulangnya terbentuk kembali untuk megang giginya. Jadi kalau semakin lama semakin baik penggunaan retainer itu sendiri. Bisa sampai 2 tahun dan itu tapi tetap harus kontrol ya, dok, betul. Dan juga jangka ya. waktu penggunaan retainernya tidak akan seterusnya. Misalnya saya pakai itu dari pagi dokter sampai malam, nggak segitu-gitu juga. Nanti kan setiap berapa bulan, 3 sampai 6 bulan akan direview. Oh, Bapak Ibu, ini penggunaan retainernya sudah bisa dikurangi jamnya. Hanya tinggal jam sekian sampai jam sekian, hanya dipakai waktu tidur saja. Jadi tidak semestinya akan terus seperti itu. Jadi penggunaan retainer benar, berapa lama itu relatif sesuai dengan kasus, tapi semakin lama semakin baik sesuai kasusnya untuk pembentukan kembali tulang. Ada efeknya nggak dok untuk mereka yang mungkin tidak menggunakan retainer ini? Sangat berefek. Jadi kalau orang yang tidak pakai retainer setelah penggunaan bracket ya, kalau berhubungan dengan bidang saya, itu tulangnya itu tidak akan terbentuk, tulang alveolarnya itu tidak akan terbentuk dengan sempurna atau dengan baik. Pada ujungnya bisa saja giginya bergeser kembali ke posisi lama atau malah bergeser ke tempat baru yang karena tulangnya itu hilang. Atau bisa jadi giginya jadi goyang. Waduh. Sayang sekali ya. Selanjutnya, baking soda bisa memutihkan gigi. Mitos Ini atau banyak fakta ya? tersebar nih dok. Mitos aja deh, mitos aja. Sebenarnya fakta bisa, faktanya bisa bahwa baking soda, bahan baking soda itu sangat asam. Mutihin iya, tapi ngerusak. Mutihin dengan cara merusak. Ya. Nah, jadi saya sebut itu mitos supaya masyarakat jangan bilang, oh bener ini kata dokter Yoktan. Tapi sebenarnya bisa secara teori. Bahan baking soda bisa menyebabkan asam bisa bikin warna putih pada gigi, tapi itu merusak. Merusak justru. Iya. Jangan dong ya. Jangan. Kalau hanya sekedar kelihatan putih tapi ternyata rusak giginya. Betul. Selanjutnya, pasta gigi yang mengandung fluoride sudah cukup untuk memutihkan gigi, dok. Oh, memutihkan ya. Kalau membersihkan dan melindungi iya. Ya. Jadi pasta gigi yang mengandung fluoride itu baik untuk perlindungan, perlindungan pada bagian gigi, ya. Tapi kalau untuk memutihkan ada bahan-bahan tertentu lain, yang bisa untuk memutihkan. Terus penggunaannya berapa lama? Jadi bahan itu mau dipakai berapa lama itu pun juga harus terukur. Oke lah bahasa iklan bilang bisa, tapi kita perlu kaji ke yang berkompeten di bidang itu. Kayak dokter gigi untuk tahu saya menggunakan ini tuh cukup nggak untuk sekian lama. Karena setiap pasta gigi dengan kandungannya masing-masing itu ada gunanya
nggak semestinya ini. Terus oh ya saya lupa satu tadi berhubungan dengan pasta gigi ini. Kalau habis pakai sikat gigi, habis menyikat gigi, berkumurnya tuh kalau boleh ya jangan banyak-banyak. Karena kalau habis sikat gigi terus kita berkumur banyak, larut semua fluoride dan perlindungannya. Ya percuma. Iklan bilang 12 jam terlindungi, yang enggak. Fluoride-nya malah hilang. Iya, Jadi nggak boleh banyak-banyak ya dok ya, ya? memang sih kita akan merasa dokter sepet. Memang Iya, itu salah sepet. satu efek samping dari itu. Tapi ya jangan banyak-banyak. 1-2 kali berkumur sudah cukup supaya ada perlindungan di gigi. Dan habis menyikat gigi jangan pergi makan lagi. Langsung. Percuma. Iya. Jadi fluoride itu gunanya untuk ini ya membersihkan itu ya dok Iya, ya? untuk melindungi. Melindungi, Iya. Oke, melindungi. Bukan yang untuk yang memutihkan Memutihkan, ya. ya. Itu ada zat Perlu lain ada beberapa ya. bahan lain juga ya. Oke, baik. Berarti ini termasuk dalam mitos Mitos, ya. ya, betul. Yang terakhir, mengkonsumsi sirih pinang dapat memperkuat gigi, dok. Oh ya, ada beberapa literatur ya yang membuktikan bahwa pinang, ya sirih maupun pinang itu ada kandungan-kandungan tertentu yang baik untuk menguatkan gigi. Tapi penggunaan jangka panjang dan dalam jumlah yang tidak terukur itu bisa menyebabkan rusaknya gusi. Warnanya jadi lebih kepucatan Iya. atau gusinya itu ya pasti rusak pastinya. Jadi nggak ada perdarahan yang cukup untuk gusinya, darah yang cukup untuk makanan si gusinya gitu. Jadi apakah itu bisa menguatkan? Bisa kok. Bisa. Terbukti ya, tapi bukan berarti saya akan terus makan, enggak. Orang yang makan sirih pinang pun juga nggak akan terus-terusan baik kalau dia setelah makan sirih pinang lalu dia biarkan terus berkembang biaklah bakteri ke dalam situ, nggak dibersihin dengan baik, ya percuma gitu. Jadi mitos atau fakta bisa dibilang fakta bahwa bisa sama seperti tadi baking soda, tapi penggunaannya itu juga harus diperhatikan jumlah dan Frekuensinya. Oke, nah itu dia Sobat K seputar mitos dan fakta yang beredar nih di masyarakat. Mungkin dari Mas Ikin ada informasi pamungkas ini. Oke, mungkin sedikit tambahan ya terkait dengan layanan di Siloam Hospital Jember. Selain keunggulan di radiologi kita, di emergensi kita juga unggul karena kebetulan kita di Siloam Hospital Jember mempunyai 2 ambulans ya, di mana ambulans itu sudah sangat lengkap di dalam ambulansnya tersebut. Jadi orang-orang itu biasanya mengistilahkan sebagai rumah sakit yang berjalan gitu. Jadi tujuannya adalah ketika ambulans itu menjemput pasien di tempat kejadian itu jadi menuju ke rumah sakit itu tindakan. Jadi di dalam ambulans itu dokter dan juga perawatnya melakukan tindakan gitu. Jadi nggak harus nyampe di rumah sakit dulu baru dilakukan tindakan itu seperti itu. Jadi Sobat K apabila menemukan adanya sebuah insiden itu baik di jalan maupun dimanapun itu, Sobat K bisa langsung menghubungi di nomor emergensi kita di 0331 2861 911 itu. Iya, tindakan emergensi kan punya golden period soalnya. Jadi kalau melewati golden period berbahaya. Berbahaya untuk keselamatan keselamatan orang. pasiennya Iya, ya. benar. Siap. Dan di Siloam Hospital Jember ini kita free penjemputan ambulans oleh Siloam Hospital Jember, tapi radiusnya maksimal 10 km dari rumah sakit. Tapi di luar jarak itu juga langsung dipanggil aja ya Langsung Mas dipanggil bisa ya. Siap siaga kok Sobat K. Mungkin ada conclusion dari Dokter Yoktan nih. Konklusi mengenai dari bahasan saya, kita. indah, ya, indah tapi nggak sehat, nggak akan bertahan lama. Sehat itu baik dan bisa jadi nanti jadi indah kok. Jadi jaga gigi kita untuk tetap sehat nomor satu dulu. Soal keindahan pasti nanti jadi. Tinggal gimana berkomunikasi dengan dokternya untuk diperbaiki dan lain-lainnya. Terus sehat dan indah butuh perawatan. Pasti. Taman aja harus dirawat ya kan ya. Apalagi gigi. Biar kelihatan indah, diri kita sendiri juga kita selalu rawat. Tapi ada satu yang disampaikan dari dokter itu adalah pintu ya dok. Iya, Gigi pintu ya. Pintu kalau dibuka udah kelihatan kurang bagus ya dalamnya. Wah. Dari kita sendiri aja mungkin yang kurang percaya diri,
pandangan orang luar juga Ya. ya kurang bagus nih buat kita akhirnya. Terima kasih banyak Dokter Yoktan, Sama-sama. Mas Ikin terima Ya, kasih dengan senang ya. hati. Dengan senang hati. Nah informasi kali ini akhirnya terus juga menguatkan kita Sobat K supaya harus terus membersihkan gigi ya kan ya. Yang penting menjaga kesehatannya, kebersihannya, dan nanti jangan lupa dirawat. Dan Sobat K bisa mendapatkan perawatan-perawatan yang berhubungan dengan estetika gigi ini di Siloam Hospitals Jember. Terima kasih juga untuk kebersamaannya sore hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.